para pejuang sertifikasi profesi, peserta asesmen butuh perjuangan, pengorbanan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran tentunya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreator dan sahabat semua dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi dengan Deddy Sitisna. Semoga kabar sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dimudahkan, dilancarkan rezeki dan usahanya, dan tentunya dimudahkan juga dalam setiap aktivitas yang sahabat semua kerjakan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam tayangan ini saya sedikit ingin mengangkat suasana di subuh hari mungkin ini ya. Jadi saya pun beberapa jam ke belakang baru nyampe di base camp bersama teman-teman dalam rangka untuk mengikuti kegiatan sertifikasi profesi begitu sahabat, yang besok akan kami ikuti, tepatnya di kota Bandar Lampung. Kami berangkat dari Sumatera Selatan, tepatnya kabupaten tempat kami bekerja, Oku Timur, dan saya sendiri dari Kabupaten Oku, hanya memang bekerja kebetulan di Kabupaten Oku Timur. Tidak lain adalah untuk mengikuti kegiatan sertifikasi profesi sesuai dengan profesi yang kami kerjakan saat ini adalah penyuluh perikanan, yakni dalam profesi ya penyuluh perikanan bantu yang bertugas di Kabupaten Oku Timur. Jadi bukan tidak mungkin saya sampai pagi ini sudah hampir jam 3:30 subuh, namun di beberapa ruangan ini teman-teman saya sudah ada yang terlelap tidur, juga ada yang masih berusaha menyajikan materi uji kompetensinya ya, dalam rangka pemenuhan portofolio seperti itu. Jadi singkatnya, segala sesuatu yang ingin kita raih, ingin kita petik, tentu tidak terlepas dari segala biaya, tenaga, pikiran, dan waktu, mungkin juga meninggalkan keluarga begitu. Jadi saya kembali ke dalam live saya beberapa waktu lalu, Jar Basuki Mawabea, untuk meraih atau menghargai sebuah harga kesuksesan. Tentunya dibutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Lagi-lagi Jar Basuki Mawabea sahabat semua ya, kunci daripada atau harga dari sebuah kesuksesan itu adalah kerja keras dan pengorbanan. Dan ini bukti nyata, baik yang mungkin akan sebentar saya tayangkan, akan saya liput sekilas dari yang mungkin teman-teman yang berasal dari beberapa Bandar Lampung ini, juga yang dari beberapa kabupaten pesisir barat dan sebagainya, berkumpul di rumah sahabat kami di sini, di tepatnya di Lampung ya, kota Lampung begitu. Masih ada yang standby menyiapkan materi-materi uji kompetensinya untuk MUK. Namun sedikit saja sahabat, saya tidak ingin mengulas panjang lebar apa itu sertifikasi, karena mungkin dalam beberapa live kami waktu lalu sudah kami jelaskan apa itu sertifikasi, dan mengenai manfaatnya nanti kita akan langsung tanya pada sahabat-sahabat saya seperti itu. Karena saya sendiri berangkat ke sini bukan dengan tidak hanya berbadan baju di badan, tapi juga tetap menyiapkan berkas-berkas materi uji kompetensi yang perlu saya ikuti begitu. Namun dua itu pun masih ada teman-teman yang intinya menyiapkan ya. Jadi semangat mereka luar biasa, patut saya untukkan jempol buat teman-teman penyuluh perikanan bantu. Karena ini adalah ketidakpaksaan, tidak memaksakan siapapun yang untuk mengikuti, namun berangkat dengan saya pikir penting untuk kita mengikuti sertifikasi dalam rangka jangka panjangnya seperti itu. Jadi balik lagi sahabat, saya tidak akan mengurai panjang lebar, tapi saya ingin mengutik saja sedikit sebenarnya apa itu sertifikasi profesi begitu. Jadi sertifikasi profesi itu adalah tentunya untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan kinerja kita. Jadi sangat kita perlukan sertifikasi profesi itu. Jadi maka kemudian karena kita ini background penyuluh perikanan, maka sertifikasi profesi yang akan kami ikuti adalah penyuluhan perikanan seperti itu. Nah, itu ada beberapa level fasilitator, supervisor, advisor, dan ahli seperti itu. Nah, dalam setiap level pun tentunya jumlah dan jenis
MUK itu berbeda seperti itu sahabat. Tergantung bagaimana teman-teman akan mengikuti dan apa yang mungkin teman-teman sudah kerjakan di tingkat lapangan. Jadi itu sahabat, jadi sertifikasi profesi adalah sertifikat yang kita perlukan ya tentunya untuk mendapatkan atau kita untuk meningkatkan kompetensi kerja. Kemudian pertanyaannya adalah siapa yang melaksanakan sertifikasi profesi ini. Jadi saya pikir nanti sahabat bisa mencari referensi. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan sekilas saja. Jadi karena berhubung kita ini ada di bawah sebuah institusi kementerian, maka kami tentunya saja sebagai lembaga penyelenggara adalah LSPKKP ya, LSPKP. Jadi lembaga sertifikasi profesi kelautan dan perikanan. Nah, lembaga LSP ini tentunya memiliki fungsi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang tentunya sudah dilisensi atau diakreditasi oleh Badan ya, Nasional Standarisasi Profesi seperti BNSP. Gitu. Nah, kemudian apakah LSP datang ke sini atau siapa yang datang? Jadi kami datang ke Lampung, itu nanti akan menghadirkan asesor. Nah, asesor ini dari TUK seperti itu. Jadi asesor dari TUK. Nah, TUK itu sendiri adalah tempat uji kompetensi. Jadi mereka adalah sebagai tempat atau lembaga untuk menyelenggarakan pelaksanaan kompetensi kerja. Nah, yang tentunya juga TUK ini sudah diverifikasi oleh LSPKP seperti itu. Jadi ibaratnya pelaksananya LSP itu TUK itu. Nah, TUK nanti koordinasinya ke LSP yang punya naungan, KKP karena TUK ini adalah TUK yang menangani tentang kegiatan perikanan, maka di LSP nanti akan kemudian berkolaborasi dengan atau koordinasi dengan BNSP, karena nanti biasanya sertifikat yang dikeluarkan itu diketahui oleh BNSP seperti itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan LSPKP seperti itu. Nah, jadi saya bilang tadi TUK ini tentu saja itu yang melaksanakan uji kompetensi ya, yang menyiapkan tempat kerjanya yang sudah diverifikasi oleh LSP. LSP sendiri lembaga sertifikasi profesi, dalam pelaksanaannya itu melaksanakan sertifikasi profesi yang sudah dilisensi, sudah diakreditasi oleh BNSP seperti itu. Maka bukan tidak mungkin banyak teman-teman bisa cari referensi, banyak beberapa TUK dan beberapa LSP. Mungkin di sektor-sektor lainnya, sektor migas dan sektor-sektor lainnya pun akan berbeda LSP seperti itu, tergantung subjek daripada kegiatan-kegiatan sertifikasi dan jenis-jenis TUK ataupun MUK-nya seperti itu. Jadi itu sahabat, nanti saya akan coba kita akan lihat ya sebentar. Kita akan lihat teman-teman saya ini para penyuluh perikanan bantu yang punya giat dan semangat yang luar biasa seperti itu. Tidak yang perempuan dan atau wanitanya, dan teman-teman laki-laki ada yang masih pagi ini sudah cukup subuh, ini sudah mendekati waktu subuh seperti, dan ada yang masih mengerjakan dan sudah terlelap seperti itu. Lagi-lagi saya garis bawahi, saya berangkat dari Kabupaten Oku Timur, rumah di Kabupaten Oku bersama dua rekan saya dari Kabupaten Oku Timur, malah rumah beliau itu adalah di Muara II, yang satu dari Blitar, dan teman-teman yang berada di Lampung juga dari beberapa kabupaten ke sini berangkat dengan nawaitu yang baik untuk jangka panjang, dan tentunya mereka punya sebuah cita-cita dan harapan. Jerbasuki Mawabea, harga dari sebuah kesuksesan yang mungkin banyak juga dengan artinya saya tidak ingin kemudian menjudge harus seperti ini. Saya yakin teman-teman pun tetap saya setuju mungkin punya sudut pandang dan pandangan yang berbeda seperti itu, karena mungkin di luar kerja keras dan pengorbanan mungkin ada hal-hal lain yang mendorong untuk bisa menjadi sebagai indikator kesuksesan. Jadi mungkin tadi indikator kerja keras, pengorbanan, ada lagi mungkin indikator-indikator lainnya yang mungkin sudut pandang teman-teman berbeda, dan saya tetap menghargai karena saya tidak menjudge bahwa pengorbanan kerja keras itu bagian dari kesuksesan, dan masih banyak indikator lainnya gitu. Jadi gitu sahabat, mungkin rencanakan kami besok pagi itu sudah mengikuti kegiatan pembukaan dan sebagainya, kemudian langsung mungkin tatap muka dan asesor dan pengarahan dan sebagainya. Kemudian kami ada waktu 2 hari untuk mengikuti, karena dan jumlah peserta ini dibagi 2 hari seperti itu. Namun untuk mengetahui persiapan dan bagaimana menurut mereka, kita langsung tanya teman-teman kami seperti itu. Kalau saya pribadi jelas sangat bermanfaat. Kalau buat saya sangat bermanfaat apa dan guna daripada kegiatan sertifikasi
yang tidak hanya outputnya adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa kita mungkin kompeten di bidang level ini, level itu, dan bukan hanya disahkan oleh LSP berikut BNSP-nya, tapi tentunya ada manfaat-manfaat lainnya. Nah, untuk itu kita akan lihat teman-teman yang lagi masih ada sibuk menyiapkan MUK, dan kita akan tanya langsung sejauh mana efek atau manfaat yang mereka harapkan ke depan dengan memiliki atau mengikuti kegiatan sertifikasi. Langsung saja sahabat, yuk kita ikuti kita menyimak, kita ngintip teman-teman, begitu. Kita ikut teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa, mudah-mudahan harapan kami menjadi sebuah referensi buat teman-teman, khususnya para penyuluh perikanan bantu ya, yang tentunya ya cukup penting sertifikasi dalam sektor apapun, bidang apapun. Namanya keahlian, kompeten itu tentu punya nilai tawar tinggi, punya saya pikir bargaining power ya, kekuatan untuk bagaimana kita menjual diri kita, dan berarti menjual diri kita yang positif ya, bukan negatif tentunya. Begitu, bagaimana kemudian orang mengakui misalnya kita ini seorang penyuluh sementara kita punya SIM belum ada. Ibarat kata SIM, kita meskipun sudah belum bisa bawa mobil tapi kita sudah punya SIM, mungkin kan suatu kemudahan, oh suatu waktu SIM ini perlukan, sudah mau menggunakan belajar kendaraan sudah punya SIM kan, kayak gitu. Karena proses ini kita ikuti seperti itu. Lagi-lagi tidak ada paksaan untuk para sahabat kami, rekan seprofesi kami penyuluh perikanan bantu, namun buat kami pribadi ini menjadi sebuah hal yang patut saya ikuti, dan bukan tidak mungkin teman-teman yang malam ini masih stay dan bekerja menyiapkan MUK juga adalah penting buat mereka. Namun untuk itu kita akan tanya langsung pada mereka. Langsung saja kita ikuti. Itu sudah pulas gitu. Nah, ini pejuang-pejuang sertifikasi sahabat semua. Sorry guys, kita masukin YouTube ya. Gak apa-apa, ini perjuangan sertifikasi. Jadi sahabat tadi sudah sampaikan kalau saya sendiri ada manfaat. Bukan tidak mungkin mereka bekerja keras sampai pagi, butuh pengorbanan waktu, tenaga, biaya. Ini sudah pagi sahabat ya teman-teman, bener. Ini mereka dari jauh, bukan dari kota Bandar Lampung. Nah, ini jadi khusus buat teman-teman saya penyuluh perikanan bantu, silakan. Kami dalam hal ini juga tidak ada pemaksaan, tapi berangkat dari nawa itu yang baik. Nah, coba kita tanya. Boleh Mas Gingin, sebutkan nama kawan, nama siapa, terus manfaatnya kira-kira apa buat sertifikasi ini. Siap kakak, nama saya Gingin Margiana Argasasmita. Bisa ulangi pelan-pelan. Nama saya Gingin Margiana Argasasmita, asal saya penyuluh perikanan bantu Kabupaten Lampung Barat. Kami berjibaku untuk mensertifikatkan diri kami dalam uji kompetensi di bidang penyuluhan perikanan agar supaya kami merasa legal di dalam pemerintahan atau di dalam negara, dan ibaratkan kita punya kendaraan tapi kita tidak punya surat izin, begitulah kita sebagai penyuluh yang katanya kompeten tapi kalau tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi, kita bukan apa-apa. Manfaat buat Mas Gingin kira-kira apa? Yang jelas kita lebih pede ke lapangan Pak kalau ada sertifikat. Printer mereka bawa dorang bawa sendiri. Jadi manfaat lainnya, jadi sahabatnya seperti saya sampaikan tadi, sertifikasi profesi itu adalah kita perlukan untuk mendapatkan atau meningkatkan kita punya kompetensi ya. Tapi terlepas dari itu, saya pikir dengan era sekarang sertifikasi profesi penting, bukan hanya penyuluh perikanan tapi beragam sektor bidang pun, untuk bagaimana kita punya bargaining power, orang bisa mengakui ya paling tidak kita sudah siap. Nah, ini teman-teman, ini mbak-mbaknya ini masih kerja keras. Pada waktu sudah subuh, jam berapa kawan ini? Jam 4. Ya, mudah-mudahan berkah, memberikan hasil yang terbaik buat teman-teman semua. Ini teman-teman dari Lampung ya, teman-teman. Ini dari berbeda kabupaten. Nah, ini kawan tadi sudah sempat curhat itu, betapa perjuangan luar biasa kawan itu. Menekan istri apa semua. Mari kita dorong doa supaya sehat semua. Ada lagi mungkin tambahan saudara? Atau mungkin teman-teman penyuluh perikanan bantu boleh, khusus teman-teman penyuluh perikanan bantu barangkali. Tidak ada masalah. Ya, intinya kita berangkat kan tidak ada keterpaksaan, kita tidak memaksa, kemudian karena ini adalah mandiri dan kita mengeluarkan biaya. Itulah kenapa Jerbasuki Mawabea. Ya, tadi sahabat semua sudah saya jelaskan, mungkin banyak indikator meraih kesuksesan, tapi sebagian indikatornya adalah
butuh kerja keras dan pengorbanan. Pengorbanannya apa? Jelas waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Karena kita contohnya kecilnya kita membayar, kita memberikan untuk bisa mengikuti ada biaya yang harus kita keluarkan begitu. Ada tambahan mungkin Mas Gingin sebelum saya beralih ke room sebelah? Yang jelas cukup Pak Dedi. Oke, terima kasih kawan ya. Sukses selalu, good luck besok pagi ataupun hari minggunya, semoga diberikan kelancaran kawan ya. Siap. Salam sapa penyuluh perikanan Bantu. Sekarang kita lihat ke room sebelah. Besok Tayang kapan? besok saya sarankan perdana, siap. Jelas tayang insyaallah. Oke. Nah. Yunus di YouTube. Ya. Nah, perjuangan mbak-mbaknya ini mungkin meninggalkan suami, anak, wah luar biasa. Saya salut. Saya apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman para pejuang-pejuang ini perikanan Bantu. Itu yang sudah terlelap tidur. Nah, ini room satu lagi nih. Halo kawan, how are you? Selamat pagi. Kalau tadi sahabat dari Lampung, ini adalah kawan saya, kawan supervisi, saudara juga ini. Kita dari Oku Timur ya, Sumatera Selatan, kami menyeberang ke sini. Seperti itu. Itu kawan dari Jawa Tengah, satu dari Kabupaten Klaten, satu dari Wonogiri. Ini Mas Anam ya. Nah, kerja keras ini sudah selesai tadi. Mas Anam, boleh sedikit saja Mas. Ini besok kita tampilkan untuk teman-teman kreator. Juang tanpa menyerah, apapun itu pasti kita bisa mencapainya. Oke, Oke, ada sedikit mungkin apa kira-kira manfaat sertifikasi profesi buat Mas Anam? Manfaatnya yang penting buat diri kita. Biar kita yakin dengan profesi kita, kita bangga dengan profesi kita. Kalau untuk lebihnya buat pengakuan negara itu sebenarnya hanya bonus untuk kita. Oke, terima kasih Mas Anam ya. Nah, itu tadi sahabat ya, saya lihatkan sekilas bagaimana semangat mereka, bagaimana mereka punya antusias ya. Dorang cukup luar biasa buat saya pribadi. Artinya saya menilai bahwa pengorbanan yang sahabat-sahabat saya lakukan ini belum semuanya terkumpul, karena memang ini hanya sekedar base camp, tempat berkumpul teman-teman yang mungkin lokasi jauh. Namun sebagian itu ada puluhan besok yang akan ikut, dibagi 2 waktu, hari Sabtu dan hari Minggu begitu. Jadi terlepasnya besok ataupun Minggu, tentunya itu adalah kurang lebih mungkin punya sudut pandang yang beragam, tapi intinya adalah sebuah hal yang mutlak yang harus dipenuhi meskipun banyak hal-hal yang kita keluarkan seperti itu. Demikian sahabat, kakak-kakak semua dimanapun berada, saya Dedi Sutisna menyampaikan terima kasih sudah menyimak dan semoga menjadi inspirasi, tidak hanya barangkali kami yang berprofesi penyuluh perikanan, namun menjadi sebuah gambaran, sebuah informasi yang informatif untuk semua sektor tentunya, karena seiring perkembangan waktu, era dan teknologi, dan tentunya kebijakan dan regulasi, ketika ke depan dalam setiap sektor, dalam setiap bidang, mungkin sertifikasi ini menjadi modal awal. Contoh kemarin kami ada mendapat sebuah informasi dari Kepala TUK bahwa yang pertama itu kan di web BNP2 TKI Go ID itu dibuka lowongan pekerjaan untuk luar negeri khusus perikanan. Hanya kemudian persyaratan yang mutlak harus dipenuhi adalah mereka yang sudah memiliki sertifikasi profesi. Nah, contoh kami adalah penyuluh perikanan, maka yang akan kami ikuti adalah level penyuluh perikanan. Seperti saya sampaikan tadi, ada fasilitator, ada supervisor, advisor dengan ahli. Nah, bidang perikanan lainnya ada pembenihan, misalnya operator pembenihan, pengolahan ikan misalnya gitu. Kemudian pakan ikannya, sama itu teknisnya kayak gitu. Nah, itu kenapa kemudian menurut kami pribadi sangat penting melihat perkembangan ya. Begitu sahabat semua. Akhir kata dari saya, semoga sahabat semua selalu berikan kesehatan walafiat. Lagi-lagi selalu saya akan sampaikan itu. Kemudian selalu dimudahkan, dilancarkan rezeki sahabat semua, kakak-kakak semua, diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas,
Dan tentu semoga selalu diberikan pelindungan Tuhan Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat kakak-kakak dimanapun berada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukses luar biasa. Terima kasih, dari Sisna undur diri. Terima kasih. Jos.